Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menghadiri atas destinasi untuk tentang temanya budaya positif. Sebelumnya mungkin ada speaking dulu ya. Saya pengen ditemani Bapak atau Ibu Guru. Boleh Bapak temani saya ya untuk speaking. Tepuk semangat. Pasti sudah hafal kan semuanya. Yuk Bapak bisa ya. Di sini aja perhatian. Kita sama-sama dari tangan ketiga. Sudah di pahami, Pak. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Baik, kita mulai untuk destinasi budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada 7 poin ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Yang keenam, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mungkin mendengar atau sudah itunya ke murid di ajarin tentang ini? Oke, terus apa lagi? Keyakinan kelas. Nah, mungkin kalau setelah ini mungkin ada yang masih asing ya. Oke, baik, kita mulai. Saya akan bahasnya satu persatu. Next. Nah, perubahan paradigma belajar. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma? Yaitu pergeseran paradigma dalam pendidikan yang mengacu pada perubahan mendasar dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Nah, jadi disiplin positif, hukuman tidak boleh, hadiah juga sebetulnya tidak boleh ya. Jadi bingung. Oke, kita lanjut lagi. Dengan adanya cara ini, maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nah, apa yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini sering dikaitkan dengan pengambilan keputusan dan dapat dijadikan dasar untuk membuat pilihan. Nah, profil pelajar Pancasila ini sudah ya pasti selalu diterapkan kepada anak. Mari kita bernyanyi bersama, boleh sambil duduk ya. Kita sama-sama yuk. Bapak Ibu kita saya itu ketiga ya. 1, 2, 3. Saya ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut. Nah, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, teori motivasi sekarang masuk ya ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yang akan dibahas itu yang pertama yaitu
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dan motivasi dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, jadi bukan dari diri sendiri. Perubahannya hanya dari luar, misalnya karena hanya takut pada guru atau orang tua ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini yang kedua. Satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan mendapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukannya sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi ketika melakukan motivasi itu hanya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Sama, berarti bukan dari diri sendiri, hanya untuk mendapatkan pujian. Jadi motivasi ini juga muncul hanya untuk sifat eksternal ya, bukan dari diri sendiri. Jadi dia melakukan misalnya kebaikan hanya untuk dipuji, bisa siswa nih gitu ya, pengen kelihatan dianggap baik sama gurunya atau rajin. Tapi ketika gurunya tidak ada, atau misalnya salah satu gurunya ada guru favorit, dia nuruti sama guru favorit tersebut. Ketika diajar guru lain, mungkin dia bisa bertindak atau berperilaku berbeda ya terhadap guru tersebut. Nah ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang paling penting ya untuk diterapkan, walaupun memang tidak semudah memberikan telapak tangan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa? Akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Nah, jadi ini poin-poin penting disiplin positif yaitu di ketiga ini ya, yang orang yang ingin menjadi yang mereka inginkan. Nah, untuk motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi memang perubahannya pengen dari diri sendiri aja gitu. Dia berubahnya gitu, tidak karena orang lain. Nah, tujuan dari disiplin positif ini yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. B. Penghukuman atau penghargaan, hukuman dan penghargaan. Nah, bisa dibaca dibantu ya Bapak Randi atau Bapak Ade. Di sini ada sebuah kasus ya, Ibu Anas ya. Boleh dibantu dibaca Pak Ade? Lebih keras ini. Dari Pak. Yang keras ya Pak Ade. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, lalu IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat sang IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Susno pada saat itu, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil bukan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas dengan ujung hidungnya. Nah, sudah dibaca ya. Kita lihat
Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena memalukan. Oke, betul, karena mempermalukan siswa tersebut ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya betul. Jadi tidak ada ini tahu-tahu dipanggil, ditunjuk langsung ke depan. Jadi itu udah dia malu ya, malu gugup, terus membiarkan teman-temannya tertawa tidak dihentikan temannya gitu. Jadi tindakan konsekuen itu tidak tepat ya. Lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sebelumnya kita membahas lebih mendalam ya. Ketika penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada perbedaan nggak kira-kira? Sebelum saya bahas. Hukuman dan konsekuensi, ya pasti ada perbedaan ya, tidak sama. Bila sama, di mana kesamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambah yaitu kata positif di belakangnya, sesungguhnya sedang merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kalau itu memang identitas gagal ya, beda hanya dengan konsekuensi. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi apa? Ya, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, nah, yang kedua ya, hukuman itu membuat tidak nyaman untuk jangka panjang. Terus konsekuensi memang tidak nyaman, tapi berpengaruhnya cukup pendek ya. Beda dengan hukuman itu siswa itu bisa kepikiran. Kadang mohon maaf ya, takutnya malah jadi benci pada gurunya kalau kita menggunakan hukuman. Yang restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi beda kalau hukum itu anak kepikiran. Restitusi memang tidak nyaman tapi berlangsung jangka pendek. Udahlah, mungkin dia juga sadar kan kalau kita membentuk konsekuensi terlebih dahulu dibanding kita langsung menghukum. Kalau menghukum kita kaget, ih apa sih tiba-tiba dihukum kan? Walaupun dia sadar, misalnya dia sadar bukan salah. Tapi kalau kita langsung ngasih hukuman, tidak ada perkataan dulu atau perjanjian, dia akan kaget dan itu akan lebih berpengaruh jangka panjang, dia akan lebih kepikiran lebih lama. Karena apa yang pertama mungkin dia malu sama guru, kedua sama temannya, jadi lebih kepikiran lebih lama dibanding dengan konsekuensi ya. Terus yang ini yang keempat, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Nah, hukuman murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan atau pembelajaran ya. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Memang ya, tidak dipungkiri, saya juga pernah ya ketika melakukan ini yang dulu merasa tertampar gitu Bapak Ibu. Saya pernah ternyata gitu tidak terencana menghukum siswa walaupun bukan kekerasan fisik ya, itu juga hukuman. Nah, jadi hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba karena kita tidak kalau istilahnya kita membuat keyakinan keras kan apa konsekuensinya kalau pelanggar itu keyakinan keras. Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan atau tiba-tiba ya.
Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi ketika dihukum, loh. Kaget kan? Nah, dan tidak dilibatkan. Jadi tidak dilibatkan dalam membuat keyakinan atau dibentuk konsekuensi apa kalau mereka melanggar. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Ketika misalnya contohnya hal kecil, kalau tidak piket misalnya, oke, kalau tidak piket berarti piketnya 2 kali, berarti kita kan sudah membuat konsekuensi dengan murid. Jadi ketika murid dihukum, istilahnya diberi konsekuensi, dia mau menerima karena masing-masing sudah antara guru dan murid sudah membuat kesepakatan. Nah, coba setelah membaca dengan tentang perbedaan hukuman, nah kita akan bahas ya hukuman atau konsekuensi. Mari kita simak baik-baik. Bisa dijawab bareng-bareng ya. Tindakan 2 nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. So itu dulu 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang hukuman karena itu bersifat fisik, tidak boleh ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, yang betul konsekuensi ya. Keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, itu hukuman ya, karena tidak boleh juga menggunakan kekerasan fisik. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Iya, konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab apa yang sudah dia perbuat. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Dia sudah ngobrol langsung dijemur sama gurunya karena sudah ngobrol. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman juga. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Ternyata memang ada hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Segini sudah ada apa? Pencerahan? Oke. Baik, lanjut ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa ya yang dihukum oleh penghargaan maksudnya? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dikasih hadiah itu sebetulnya agak riskan ya, karena menganggap ketika siswa tersebut berhasil, biasanya diberi hadiah, ketika diberi hadiah akan gimana? Siswa bisa nih, kalau Bapak Ibu guru ngasih hadiah terus ribet. Ketika tidak hadiah, nah jadi kecewa dong. Tuh, Benny Bapak Ibu guru ini ngasih hadiah, nah kenapa tidak boleh ngasih hadiah juga itu boleh. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik, boleh Bu Mila dibantu baca kertasnya. Di atas ya. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas.
langsung kembali lagi. Nah, kalau seperti ini boleh apa tidak? Kira-kira Bapak Ibu? Memberi stiker bintang, apa boleh? Ketika guru Boleh lain, di sisi kan boleh. Masa di sisi lain jika ada Ya. ini ya secara itu memang membuat semangat ini ya, memotivasi, betul stiker bintang ini sama motivasi. Tapi ketika guru lain ya itu yang masuk itu, kelemahannya. gurunya juga bukan guru aku, jadi dia Iya, kembali ke betul. semula karena mereka ada motivasi dari pas baru itu hanya untuk mendapat ya stiker. Nah, coba kita lihat ya. Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Apa motivasinya berarti? Nah itu Nah, berarti motivasinya hanya ingin mendapatkan stiker bintang. Berarti bukan dari diri sendiri. bukan dari segi atau bukan dari bersifat intrinsik, berarti eksternal, tetap ingin dapat penghargaan. Nah, kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Nah, jadi cara lain itu berarti harus dibuat kesepakatan terlebih dahulu. Ketika mereka sudah antara murid dan guru sudah membuat kesepakatan, mereka akan tahu ketika melanggar ada konsekuensi. Biasanya ketika ada dibuat kesepakatan dan ada konsekuensi, siswa biasanya akan mulai muncul diri untuk berubah dari diri sendiri gitu, bukan karena penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan efektif. Nah, jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam betul ya kayak stiker bintang itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, tapi kita pun menjadi tidak hindari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Yang pertama, Ibu Amel boleh dibantu? Baca tuh. Oh, boleh sama aja boleh. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, itu salah satunya yaitu ketika tidak diberi penghargaan lagi, mereka akan terus berharap ya Pak Ibu. Penghargaan hukum. Yang pertama, penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Misalnya dia kan misalnya biasa ranking 1, mungkin tiba-tiba kan turun kedua nih, mungkin dia bisa aja menganggap merasa dihukum gitu. Kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi biasanya ngasih kok, tuh Ben nggak ngasih, apakah saya sedang dihukum? Nah, bisa jadi murid berpikir seperti itu. Nah, motivasi dalam diri sendiri intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya.
anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat ini sedang dirasakan secara alamiah. Jadi pujian atau penghargaan secara alamiah, ketika tiba-tiba anak sudah bisa baca nih, terkenalnya udah bisa baca atau marah huruf, kan dia udah merasa bangga nih, wah saya bisa, saya baca saya sudah lancar, langsung gurunya bilang selamat ya, gitu. Itu penghargaannya dirasakannya secara alamiah dari guru ya. Jadi penghargaan secara alamiah ketika anak sudah senang, terus sama guru dikasih reward ya, reward berupa tepuk tangan. Nah itu atau pujian itu yang dirasakannya secara alamiah ya, penghargaan secara alamiah. Pertanyaan pemantik. Nah, bila ada seorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Nah, di sini ada pertanyaannya. Misalnya adalah sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Misal nih, kira-kira temen nih mecahin gelas atau gelas kesayangan. Ketika memecahkan gelas, ketika temannya, udah saya ganti. Atau apa respon Bapak Ibu ketika teman Bapak Ibu memecahkan gelas? Bisa gelas kesayangan. Oke, ya. Ada bilang nggak apa-apa. Ada yang lain mungkin jawab? Boleh? Luar biasa ya. Boleh komentar lain? Ada? Oke, Bapak ini tidak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu di sini Yang baut biasa namanya. oke, mungkin oh iya ekspresi. Nah, mungkin bisa dimunculkan dengan ekspresi. Mungkin dalam ekspresi itu kita bisa membaca apakah mungkin diganti ya, gitu. Apa perlu diganti atau apa. Nah, biasanya kan kebanyakan merah tidak apa-apa. Mungkin karena sama-sama menghargai atau takut, gak enak. Nah, kebiasaan kita selama ini bila ada seorang yang berlaku salah, Anda langsung memaafkan atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, kita cenderung untuk fokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang tersebut berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Buat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi tidak ada obrolan dulu, kamu kenapa mecahin gelas gitu misalnya, langsung udah langsung ganti aja. Nah tapi kita tanya dulu, kok bisa sih gelas saya pecah sama kamu. Nah harusnya ada pertanyaan seperti itu, bukan langsung misalnya ganti misalnya antara teman nih atau guru sama murid atau murid sama murid gitu kan. Kadang mungkin cenderung refleks ketika ngelihat gelas pasti kita langsung marah ya. Nah misalnya ini kenapa kayak ganti, kapan ditanya dulu ini kenapa gelasnya bisa pecah, apakah ada yang bermain di sini misalnya kan, bisa tanya baik, oh iya Bu, Pak, anak bermain di dekat meja atau apa gitu. Itu bisa ditanyakan terlebih dahulu. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Nah, coba boleh dibaca satu persatu. Kira-kira Bapak Ibu mau cek apa? Menunjukkan kesalahannya dan kita melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda kesalahannya yang sama di waktu yang sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu lakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira mau yang mana nih? Mungkin ada pilihan atau tidak mau memilih dari kelima ini? Tidak pilihan, baik lanjut. Nah, kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Ternyata kata-kata yang lima itu guru berpikir bahwa anak tersebut gagal. Jadi sudah ya restitusi. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa untuk mengatur perilaku dan
dalam kelas. Keyakinan kelas dapat membantu membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih berorientasi pada nilai luhur Pancasila. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan apa peraturan? Keyakinan apa peraturan untuk diterapkan di kelas? Yaitu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kenapa harus pakai helm Pak Nandi? Untuk menjaga keselamatan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat atau sedang mencuci tangan nih? Harus mencuci tangan atau menggunakan masker berarti untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Nah, jadi kan di dalam nilai-nilai kebajikan universal itu ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, prinsip keselamatan, kesehatan dan lain-lain. Jadi banyak sekali sebetulnya nilai-nilai kebajikan universal. Tapi yang dikupas hanya untuk ini aja ya contohnya beberapa. Jadi peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau sekolah. Namun peraturan yang biasa kita temui di masyarakat ini yang biasa ada di masyarakat ya. Yang di garis hitam ini. Keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas maksimal 10 saja. Kalau kita membuat 15 nih bisa kan banyak siswa berpendapat nih keyakinan apa saja ingin dibuat. Banyak masukan-masukan dari siswa. Ketika ada 17 keyakinan, nah kita kupas aja, kita press, kita ambil yang intinya maksimal 10. Kenapa? Kalau banyak-banyak nanti siswa bakal tidak ingat, jadi cukup maksimal 10. Keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat antara guru dan siswa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah keyakinan dibuat, disepakati lalu dibuat kesepakatan bersama. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi ada dua, ada keyakinan sekolah dan ada keyakinan kelas. Nah, yang ini ya kita baca aja 2, 3, 4-nya. Yang terakhir, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi dicatat setelah dari masyarakat, misalnya masyarakat dibutuhkan untuk membuat keyakinan sekolah, misalnya orang tua kan, orang tua diundang untuk membuat keyakinan sekolah, berarti yang diundangnya orang tua murid. Nah, masing-masing bercurah pendapat, nanti disimpan lalu dibuat keyakinan atau disepakati. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas 1. Bu Alma boleh bantu? Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas 5 boleh dibantu Bapak Randi sebagai wali kelasnya. Diajak matanya. Keyakinan kelas 5. Oh iya. Selalu bersikap positif, dia senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Iya, terima kasih ya. Ini contoh keyakinan kelas 1
dan kelas 5. Lanjut. Nah, di sini contoh tampak seperti dan tidak tampak seperti. Saya bacakan saja ya, sepertinya dari jauh sudah saya bacakan. Tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat, diganti dengan bahasa yang lebih enak ya, lebih baku lagi, datang tepat waktu. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Tak acuh kepada teman dan guru diganti dengan menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak nih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Tampaknya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nih kalau bekerja contohnya, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan tak acuh. Yang kedua, menyerahkan tugas tepat waktu. Tugas tidak diberikan. Nah itu ya tidak tampaknya. Tampaknya yang ketiga, memberikan hasil terbaik. Yang terakhirnya tidak tampaknya asal-asalan mengerjakan tugas. Kan tidak, jangan asal-asalan mengerjakan tugas. Nah diganti dengan bahasa berikan hasil terbaik. Nah ini rasa diterima dan dimiliki. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampaknya mengucilkan salah satu teman kita. Yang kedua, memberikan kata-kata atau komentar, memberikan hati bila teman kita berhasil. Marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Tidak tampaknya menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampaknya acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat dan mendapat musibah. Nah, kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Ini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Boleh dibantu lagi bawah? Yang berat lah. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Bu Alma. Nah, guru murid. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan kegiatan kelas peduli terhadap semua murid. Tugas murid yaitu belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru, tugasnya bukan yang pertama, menyakiti atau disakiti, memaksa kamu terus belajar, merapikan barang-barang murid, bukan tugas guru, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru dan memberikan dan memutuskan untuk teman kamu. Nah, sekarang masuk ke ini ya, tema kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk mendapat survival ya. Survival. Aduh, aduh ini siapa sih? Orang Sunda sih ya. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima apa? Kebutuhan atau untuk merasa senang. Nah, seperti anak-anak saat mereka
Mereka juga suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan bahkan saat mereka bertingkah laku buruk. Mereka masih terlihat lucu. Itu kebetulan dasar manusia yang terakhir, kesenangan. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru. Yang satu sebagai apa? Nah, kedua ketiga izin ya. Keempat kelima manajer. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu juga kata sengaja itu penghukum ya, ketika kita mengatakan kamu lagi yang telat misalnya, kamu lagi yang nggak beres. Nah, itu juga kata-kata sebagai penghukum ya sana ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembiasaan bisa berhasil, yaitu cara dia. Mungkin kadang kita juga nggak pernah nggak sengaja ya, tidak maksudnya mendisiplinkan, tapi ternyata kata-kata itu sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, dengan nada kayak pengen nangis misalnya. Kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, lembut tapi ngena gitu ke siswa. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Di posisi ini membuat akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu membuat bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif atau positif. Nah, ditekankan lagi ya. Positif itu bisa negatif dan positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan bertanya, ayolah bantu demi bapak, sambil ketawa senyum misalnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya, dalam hati mungkin ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi. Itu kalau misalnya guru menetapkan pada posisi teman. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Gitu. Ya bisa ada perbedaannya ya. Nah sekarang kalau sebagai pemantau nih guru nih, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini akan diterapkan pada guru ke siswa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, pencatatan,
ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir sekarang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama guru dan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi antara guru dan murid itu sudah membuat kesepakatan. Nih, ketika misalnya siswa berbuat salah akan ditanya, lalu kenapa kamu melakukan ini? Siswa akan menjawab. Nah, kita kan sudah membuat kesepakatan nih. Kalau kamu seperti ini nanti bagaimana? Nanti kan siswa tanpa kita ngomong kamu ini dia siswa kan menyadari ya, oh iya saya akan menggantinya misalnya itu juga. Ini bagus ya kalau kita mendapatkan posisi sebagai manajer. Nah, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ada jadi antara guru dan siswa sudah ada kesepakatan, nanti bisa berkolaborasi itu kalau kita menempatkan sebagai posisi manajer. Nah ini, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini kembali ke keyakinan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tujuan akhir dari posisi kontrol sebagai guru adalah pencapaian positif ini ya manajer, di mana positif inilah murid akan mendapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi ketika guru mendapatkan ini ya di posisi manajer mendapatkan ini. Jadi murid akan mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah ini ya contohnya nih. Ini motivasi nih awal sebagai pemukul, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah dapat pada murid, saya baca sekali ya, dapat pada murid kalau sebagai pemukul mengulangi kesalahan berulang kali perilaku menjadi agresif kalau mendapatkan sebagai pemukul. Ketika ditempatkan membuat merasa bersalah nih, berendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau sebagai teman pendekatannya tergantung, tidak mandiri dan tidak suka memutuskan. Kalau sebagai pemantau pendekatannya menitik beratkan pada tampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Kalau mendapatkan sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, jadi ini yang sebaiknya ini ya diterapkan itu ya, sebagai manajer walaupun tidak mudah seperti mudah menggunakan telapak tangan ya ini ya. Nah, ini manajer tapi kita akan terus berusaha gitu ya. Saya juga sedang mencoba merubah ini sebagai manajer ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, bisa dibantu dibaca Ibu Lucy, boleh? Segitiga kali rata. Enggak, Ibu Bila boleh. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tulisan 2004. Proses ini memberikan kesempatan kepada murid untuk memulihkan diri dari kesalahan dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan ini. 3 segitiga restitusi ada 3 ya. Nah, menstabilkan identitas. Nah, kalau menstabilkan identitas, contohnya seperti ini nih. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi
kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, itu kalau kita di sini mengatakan sebagai yang pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, nah kalimat kita mengatakan kalimat di atas akan sangat sulit. Memang sulit ya diucapkan, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Jadi kalau kita pakai kata seperti itu juga tidak menutup kemungkinan siswa akan tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi murid, anak-anak ya, murid atau anak-anak saat mereka bermain di lapangan sekolah, menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa membuat situasi yang sulit menjadi kooperatif. Nah, ada 3 alasan pertama ketika merasa bersalah menguras energi ini. Ketika kita marah pada siswa itu, kita kadang udah rasanya itu udah rasa bersalah ya. Ih, nyesal udah marah, mungkin dia menunjukkan muka kecewa, sedih gitu. Nah, yang pertama, rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa ini dan masa akan datang. Kondisi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang menjadi dasar sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah ini kata-katanya nih, misalnya contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya contohnya, siswa kan tiba-tiba ada yang marah nih atau mukul. Ditanyakan, kenapa kamu mukul? Ibu, bapak aku misalnya. Dibilang nama bapak, nah dia kan mempertahankan harga dirinya untuk membela bapaknya karena mungkin bapaknya merasa dihina gitu. Mungkin bagi murid tersebut kalau bilang nama orang tua itu merasa dihina ya, merasa menghina nama orang tua. Jadi ini, nah belajar satu penting buat. Nah, restitusi. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Restitusi tidak menyatakan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Nah, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Yang terakhir, ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan ini di bawah ini mengungkap keyakinan anak, keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini kalau kita menjadikan keyakinan. Nah, boleh dibaca skripnya ya, biar ini ada skrip antara Bapak Joko dan Mario dan Adi. Pengen jadi Bapak Joko, Pak Adi. Bapak Iqbal boleh, Mario dan Adi, Pak Ade. Boleh di sini skripnya. Mau di situ aja, baca nggak? Baca Bu. Boleh, yang Pak Joko boleh, Pak Adi yang keras. Mario, Adi, Kesana kalian Pak. Gak apa-apa yang keras aja. Udah kayak jadi satu nih lewat. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru pikir di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kalau ada Dani boleh jawab bareng-bareng. Ya, Ya, Pak. Pak. Tadi Pak jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tersengaja Pak. Malah lempar kena punggung Ibu Dina ketika beliau sedang berjalan. Baik Pak, ada suaranya. Kalian lempar-lemparan Tadi ya. makanan di kantin.
mendukung wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Ya Pak. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menukik. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Oke. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru. Pasti seru ya, main lemparan makanan begitu. ya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian masih senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Ayo, boleh. Kita harus bersikap baik atau asa baik satu sama lain. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua juga ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada Kita kalian ya. pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, kira-kira menghormati nggak? Tidak. Tidak ya. Tidak menghormat dan juga itu kan kalau lempar-lempar itu kan mencemari lingkungan kotor kan. Nah, ya mereka itu memang punya keasikan tersendiri ya ketika mereka bermain lempar-lemparan. Tapi apa? Dan langsung kena gurunya, kena gurunya. Boleh lanjut lagi ya. Nah, udah Adi. Tidak. Tapi kalian Pak Joko, ya. tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin. Ya Pak. Dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Siska, Iya, kenapa? aku tidak mau menulis malam ini. Oh, iya, silakan. Akila, apa benar yang diucapkan Naira? Iya, Bu. Oh, silakan maju ke depan. Coba Akila ceritakan mengapa Akila tidak menulis dan tidur saat di jam pelajaran berlangsung. Begini, Bu, sebenarnya kepala saya pusing dan badan lemas. Oh begitu. Mengapa kamu tidak memberitahu ibu guru kalau kepalamu pusing? Nanti ibu guru akan kabari orang tuamu. Iya, Bu, saya mau bilang ke Bu. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang pernah malu. Ibu waktu sekolah juga pernah mengalami pusing saat jam pelajaran berlangsung dan malu untuk bilang ke guru. Apa kamu sudah sarapan? Saya belum sarapan, Bu, jarang sekali sarapan. Nah, itu sebabnya kepala kamu pusing dan lemas dan itu akan mengganggumu dalam mengikuti pelajaran. Sebelum berangkat sekolah, kamu harus sarapan supaya kejadian ini seperti ini tidak terulang lagi. Nah, Akila, kita punya kesepakatan atau keyakinan kelas nih. Pas kamu tertidur, kira-kira kesepakatan apa ya yang pernah kita buat? Tidak menyelesaikan tugas saat jam pelajaran di kelas dulu. Nah, betul sekali ya. Jadi biasakan sarapan dari rumah agar nantinya tidak sakit sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Sekarang ibu tanya pada Akila, apakah sebelum berangkat ke sekolah Akila akan sarapan? Iya, Bu, saya janji sebelum berangkat sekolah akan sarapan supaya kepala tidak pusing dan badan tidak
Akila, sekarang kamu kepalanya masih pusing. Kalau masih pusing, ibu antarkan ibu antar kamu pulang ke rumah ya. Dan nanti belajar di rumah. Baik Bu. Ya silakan duduk Akila. Ini Bapak Ibu ada 3 apa? Dibuat segitiga restitusi ya. Jadi dalam skrip ini ada segitiga restitusinya. Catatannya. Nah, sekarang tugas Anda. Nah, ini untuk di rumah ya. Misalnya, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang diperhatikan oleh guru? Jelaskan apakah sebagai pemukul? Tadi sebagai pemukul, yang kedua apa? Pembuat merasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, yang dilakukan sama Bapak Joko, mereka menempatkan sebagai apa? Manajer. Ya betul, manajer ya. Jadi dia tidak langsung jelas dihukum atau tapi dia tanya dulu. Sesuai dengan Ketika lemparan, iya memang lemparan itu asik. Nah, cuman harus ada pada tempatnya gitu ya. Nah, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi. Nah, ini nanti kita bahas bersama-sama di ya, di tugas nanti yang akan Bapak Ibu saya berikan ini nomor 1 sampai 4. Baik, Bapak Ibu mungkin ini akan apa ada yang ditanyakan? Ya sudah cukup ya, oke. Baik, kita tutup. Mohon maaf atas kekurangan saya menyampaikan materi ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup tentang diseminasi budaya positif. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.